Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Memasuki musim hujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin aktif melakukan pengerukan terhadap aliran-aliran sungai. Salah satunya adalah aliran Kali Ciliwung yang ada di sekitar Cawang. Tampak di bagian depan itu adalah tumpukan-tumpukan dari lumpur yang bercampur dengan sampah membentuk sedimentasi dan akhirnya membuat kali menjadi dangkal. Kali Ciliwung yang ada di Cawang ini sendiri telah lama dilakukan normalisasi, kurang lebih 2 tahun lalu, dan prosesnya telah selesai. Tinggal melakukan perawatan terhadap aliran Kali Ciliwung dan bagian-bagian dari badan kali yang masih ada sementasi untuk dikeruk, sehingga kali dapat menampung air dalam jumlah yang cukup banyak. Apalagi adanya musim hujan dan ditambah datangnya air dari hulu dari arah Bogor, sehingga air-air tersebut tidak lagi meluap ke rumah-rumah warga. Walaupun mungkin masih akan ada, tapi paling tidak dapat mengurangi dari ketinggian air yang masuk ke rumah warga. Proses normalisasi sendiri akan dilanjutkan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung di tahun 2026. Ya, semoga segala sesuatunya dapat dipersiapkan sehingga aliran Kali Ciliwung yang mungkin menyempit dan belum dinormalisasi di beberapa titik, kurang lebih 16-17 km lagi dapat selesai. Dengan begitu, Kali Ciliwung menjadi lebar seperti semula awalnya dan memiliki daya tampung air yang cukup dalam dibandingkan dengan saat ini. Ini adalah proses-proses awal pada saat pelebaran Kali Ciliwung yang ada di sekitar Cawang. Tanpa ekskavator melakukan pengerukan dan menaikkan tanah-tanah ke atas dump truck. Tanah-tanah ini berasal dari dalam kali yang telah lama mengendap. Kita lanjutkan pemantauan terhadap proses yang berlangsung pengerukan Kali Ciliwung yang ada di sekitar Cawang. Tampak di bagian bawah dari pinggir kali adanya sedimentasi yang masih menumpuk, kemungkinan akan dilanjutkan pekerjaannya di hari Senin atau hari kerja. Untuk akses alat-alat berat yang akan melakukan perawatan sebenarnya dapat melewati jalan yang ada di samping, yaitu jalan inspeksi. Namun kondisi jalan ini di tengah itu menyempit secara ukuran sehingga hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun motor. Jadi kalau ada dump truck ya itu tidak akan bisa sampai ke sana melainkan mencari jalan lain sehingga bisa nantinya bersama-sama dengan ekskavator ya mengangkut, menaikkan tanah dan membawanya keluar dari area pinggir kali. Tampak di bagian bawah ini adalah bukit sedimentasi. Nah, dari campuran lumpur yang bisa kita perhatikan, ini kebanyakan adalah sampah-sampah plastik. Berarti dalam alirannya air Kali Ciliwung di sini masih membawa sampah-sampah tersebut sepanjang aliran dan akhirnya bercampur dengan lumpur-lumpur membentuk sedimentasi. Lumpur terbawa oleh aliran air dikarenakan tidak adanya turap ya ataupun dinding-dinding beton di pinggir kali sehingga mudah ya dikikis oleh arus dan akhirnya bercampur dengan sampah membentuk sedimentasi di bagian hilir sungai. Ke arah jembatan yang ada di MT Haryono di dekat layang LRT Jabodebek kita melihat ada sedimentasi yang juga belum dikeruk ya. Nah, sebenarnya itu ada turap di bagian pinggir. Lalu di bagian ke arah turap yang lebih tinggi, dinding-dinding batu kali itu bisa dibuat taman ataupun penghijauan. Fungsi dari turap ini adalah untuk menguatkan dinding-dinding kali yang sudah dilebarkan sehingga tanahnya tidak mudah runtuh dan tidak mudah terbawa oleh arus air. Kalau sudah terbawa oleh arus air, tadi bercampur dengan sampah membentuk yang seperti ini. Nah, di awal normalisasi tidak ada, kita lihat memang sedimentasi, namun dalam perjalanannya banyaknya sampah yang terbuang ke dalam kali oleh oknum-oknum masyarakat ya. Kemudian bercampur dengan lumpur terbentuklah area-area
seperti yang ada di depan. Inilah yang dilakukan pengerukannya agar badan kali tetap lebar. Nah, di jalan yang sempit ini sebenarnya ada lahan yang cukup lebar ya, cukup luas, namun nampaknya tidak dapat dipergunakan untuk membantu melebarkan jalan inspeksi sehingga memudahkan alat-alat berat memasuki kawasan dan melakukan perawatan. Kebanyakan sampah-sampah yang kita lihat di sini adalah sampah-sampah plastik ya, plastik warna merah, plastik warna hitam. Terus kemudian kita juga melihat adanya sampah-sampah bekas bungkus-bungkus plastik, produk-produk kemasan, baik itu makanan, minuman, atau juga ada ban. Nah, itu ada ban mobil malah dibuang ke dalam kali. Ada pakaian dalam, ada bungkus makanan snack, ada botol minuman. Ini selain ban mobil ada dua, ada satu lagi ban motor. Wah, kalau motornya sekalian kan lumayan ya, dibuang ke dalam kali. Di area bagian ini komposisi sampahnya mungkin 50-50 ya, atau setengah-setengah dibandingkan dengan lumpur. Ada yang kebanyakan lumpur dan bahkan ini kebanyakan sampah. Tadi juga ada kain ya. Sebenarnya area di pinggir kali adalah area yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan atau mendirikan bangunan. Hanya ada area taman yang bisa dijadikan sebagai ruang terbuka hijau bagi sebuah kota, termasuk kota Jakarta. Nah, taman-taman yang ada di pinggir kali sebenarnya juga sudah ada rencananya seperti yang ada di seberang. Ini yang di sisi timur perlu untuk dilanjutkan ya, agar menjadi area terbuka hijau yang nyaman dan bisa juga dipergunakan oleh masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi. Ini hasil pengerukan, dapat kita lihat membentuk seperti rem tanah yang menurun ke arah turap pinggir kali, dan di seberang itu sudah sangat rapi ya. Nah, tinggal area ini diteruskan pengerukannya sehingga membentuk ruang terbuka hijau. Kita akan lihat flashback video kita sebelumnya 2 tahun lalu. Area ini dilakukan pembangunan. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Ini adalah Kali Ciliwung yang telah berubah sejak 2 bulan yang lalu, dan di sini dalam proses penyelesaian jalan inspeksi menuju ke arah jembatan MT Haryono. Kali Ciliwung ini sudah cukup lebar dan nampaknya mungkin akan selesai dalam beberapa waktu ke depan. Ya, ini adalah 2 bulan yang lalu di mana kita ya melakukan peninjauan terhadap area di sini. Ya, agak sedikit ke selatan memang, tapi tadi masih kelihatan ya di video awal kita pertama, masih banyak sedimentasi yang ada di area ini, dan endapan tersebut ya berupa lumpur dikeruk oleh 2 atau 3 ekskavator long arm ya, kemudian juga disiapkan truk-truk atau dump truck ya yang berbaris di depan kita untuk mengangkut dari si endapan lumpur yang diambil ya. Baik, kita kembali ke kondisi saat ini ya. Memang sedikit lagi di area sekitar menjelang jembatan mungkin ada sedimentasi di sisi kita ya, di sisi barat ya. Nantinya mungkin dapat juga dikeruk sedikit ya, sehingga melebar menuju ke arah jembatan dan akan menambah kapasitas air dari daya tampung Kali Ciliwung yang ada di sekitar Cawang ini ya. Tampak di depan sana dinding dari jalan inspeksi yang tadinya belum ada ya, saat ini sudah diteruskan kembali ke arah jembatan MT Haryono atau ke arah utara, dan membuat area ini menjadi jauh lebih bersih. Kemudian nampaknya juga jauh lebih indah ya, dikarenakan di sana itu dindingnya juga mulai ditanami dengan rumput-rumput yang sudah mulai tumbuh. Turap nampaknya di sekitar sini ya, itu persis berada di bawah dinding dari jalan inspeksi langsung ya. Kemudian di sini tinggal disambungkan, terdapat batu kali ya di sana, dipergunakan untuk juga sebagai dinding penguat ya, yang di semen atau dicor sebagai bagian dari konstruksi ya. Ada pekerja ya, hari ini adalah hari Jumat, dan di sini masih dalam proses pengecoran ya, penerusan pengecoran sambungan dari
dinding jalan inspeksi atau tanggul yang dipergunakan untuk sebagai dinding dari Kali Ciliwung agar air apabila cukup tinggi volumenya tidak melimpah ke rumah-rumah warga yang ada di seberang ya. Area yang di seberang tadi ya di sisi timur itu adalah area Jalan Ciliwung ya, kalau tidak salah namanya Gang Ciliwung, gang arus air dalam ya. Dan gang-gang lainnya yang sering terdampak banjir apabila volume air meningkat di area ini. Ya, di bagian bawah ya di sini terdapat sedimentasi, nantinya itu mungkin akan dikeruk rata ya, sehingga hanya tinggal bagian sisi pinggir dari turap. Di bagian seberang tadi ya setelah dinding yang satunya ya itu juga masih dalam proses penyelesaian dinding dari jalan inspeksi yang ada ya. Nah, ini kita lihat yang sudah selesai ya. Tadinya di sini masih ada banyak sedimentasi, 2 bulan saja dikeruk ya, kemudian dipasang turap di area ini sehingga menjadi benar-benar rapi dan bagus ya. Tanpa air mengalir di depan sana dari saluran air, mungkin dari arah kawasan yang ada kebun ya, di seberang sana ada kebun pisang, ada bambu ya. Di sana areanya masih luas ya, tapi kita tidak tahu apakah nanti itu juga akan dipergunakan untuk hal-hal lainnya, terutama untuk bangunan-bangunan hunian vertikal ya. Kalau kita lihat di beberapa lokasi stasiun LRT. Ya, ini aliran airnya. Ya, tampaknya di sana menggunakan semacam tutup warna biru, tapi kita tidak tahu itu fungsinya untuk apa. Apakah ada penyaringan atau bagaimana ya, atau memang menutup dari aliran air ya. Di bagian atas anyaman besi ya ditaruh di pinggir dekat dinding untuk persiapan dari penyelesaian jalan inspeksi yang ada di sini. Tentunya jalan inspeksi ini akan lebih bagus ya, dikarenakan akan mirip dengan yang dimana kita berdiri di samping dari Transmart yang ada di Cawang ya. Di depan sana itu adalah stasiun LRT Jabodebek Ciliwung, dan di bagian atas terdapat satu trainset ya, atau rangkaian kereta LRT yang beberapa waktu juga kita lihat masih ada di sana. Kita juga mengharapkan si LRT dapat beroperasi karena itu merupakan moda transportasi massal bagi masyarakat Cibubur, Bekasi dan sekitarnya. Baik, kita lihat lagi ke arah sini ya. Kalau di sisi barat di mana kita berdiri ini slabnya atau bagian bawah ya dari si tanggul sudah bersih ya, itu sudah lama dibuat tentunya. Nah, tinggal di sisi seberang penyelesaiannya dari sedimentasi yang kita lihat ya di pinggir dari dinding tanggul tersebut ya, sama di mana-mana itu adalah campuran lumpur dan sampah. Kita bergerak lebih ke belakang ya. Ini jalan inspeksi yang ada di sisi barat ya, sisi barat dari Kali Ciliwung yang ada di sini, dan sudah ada taman-taman yang dibuat. Kondisi jalannya seperti ini ya, jadi konkrit ya, seperti itu, ada koral-koral ya. Nah, ini adalah area kalau ingin turun ya ke arah pinggir kali, kemudian ini ada bantarannya yang sudah dibeton. Baik. Aliran air hari ini cukup lancar ya, dan memang sudah semakin lancar dan makin bersih. Walau kita lihat memang ada beberapa sedikit sampah-sampah, terutama styrofoam yang masih mengapung di sekitar sini. Tadi kita lihat juga ada ember ya sebenarnya, namun tidak banyak ya, sehingga bisa diambil. Ini adalah pembangunan sodetan Kali Ciliwung. Ini adalah marketnya atau landscape-nya dari inlet Kali Ciliwung, ternyata cukup indah ya di Jalan Otista Oto Iskandar Dinata Raya yang ke arah Kampung Melayu. Nanti kita akan melihat areanya seperti ini. Inlet itu adalah area untuk memasukkan air Kali Ciliwung menuju ke arah kanal banjir timur. Baik, kita kembali ke sini. Ini di video kita sebelumnya ya, di mana ekskavator long arm yang berwarna biru ada di pinggir kali. Kemudian ada 2 ya, dan mengeruk dari sedimentasi yang berupa sampah, lumpur, kemudian pasir, dan diangkat ke atas ya untuk kemudian dibawa oleh truk yang ada di depan kita. Ada macam-macam ya truknya, ada MPU, ada Duta.
Baik, yang area di depan seberang ya, persis seberang kita ini dalam proses pengerjaan turap waktu itu ya, dan sedimentasinya masih banyak ya. Kemudian akhirnya dikeruk keluar oleh si ekskavator dan dibawa ke lokasi penampungan ya. Nah, si truknya bergantian untuk mengambil sedimentasi yang naikkan secara estafet oleh si Kobelco atau long arm sini. Kemudian ekskavator yang satu lagi di atas melakukan loading ya ke truk duta. Tampak di seberang sana lagi itu adalah rumah-rumah warga yang sudah dibebaskan, kemudian dibangun jalan inspeksi ini ya. Nah, panjangnya jalan inspeksi ini ke arah belakang kurang lebih kalau nggak salah 1 kiloan ya dari sisi depan. Tapi paling tidak itu akan menjadi tanggul ya, tanggul bagi warga yang ada di sini, di mana mampu menahan air yang selalu melimpah ya. Dan pekerjaan ini kita bisa bilang cukup cepat sebenarnya untuk pengerukan ya, kemudian juga pembuatan tanggul dan seterusnya. Ya, kita harapkan ini dapat selesai lebih cepat lagi ya, dikarenakan kita juga masih dalam musim penghujan ya sebenarnya di bulan-bulan Desember, Januari, dan awal Februari seperti itu ya. Para pekerja di depan sana itu masih mengerjakan penyelesaian dari turap ya pada saat awal Desember ini. Sedimentasinya berwarna apa? Hitam ya, seperti kita lihat di sana, lumpur hitam yang ada di pinggir-pinggir kali dan nampaknya sudah cukup lama ya. Oleh itu dikeruk oleh si long arm. Long arm di sini dipergunakan karena secara jangkauan itu jauh lebih luas dibandingkan dengan yang short arm atau lengan pendek ya. Sehingga dapat lebih leluasa menjangkau lumpur-lumpur baik yang ada di dalam ataupun di pinggir kali. Tapi memang sementara airnya dibendung terlebih dahulu ya di pinggir sini, lalu dikeruk lah yang tidak terkena air dan dinaikkan ke atas serta di loading ya. Nah, suasana ini sudah tidak ada lagi sekarang di bulan akhir di awal Februari ini, dikarenakan atau 2 bulan setelah proses ini ya, ini 2 bulan yang lalu, di mana saat ini area ini sudah menjadi jauh lebih bagus, lebih lebar, lebih bersih, dan juga ikannya pun makin banyak ya. Sekarang aja nih waktu Desember sudah cukup banyak kita lihat ikannya. Dan beberapa pemancing juga ya di sisi kanan ini banyak yang standby nongkrong ya, kalau kita lihat mulai dari yang muda-muda sampai juga yang sudah lanjut ya. Cukup dalam sebenarnya si ekskavator long arm ya mengeruknya. Kalau kita lihat bisa sekitar 1,5 meter ke bawah dari permukaan air ya. Karena memang proses pelebaran dari Kali Ciliwung ini diperlukan sebagai bagian dari normalisasi Kali Ciliwung yang ada ya, sehingga kali menjadi lebih lebar, terutama untuk beberapa lokasi yang mudah terdampak banjir ya, masyarakat-masyarakat yang ada di bantaran kali, kemudian juga area-area bantaran kali yang bisa mudah melimpah airnya sampai ke dalam rumah warga, terutama pada saat hujan lebat ya di sepanjang daerah aliran sungai ya, kemudian juga sisi Jakarta sendiri ataupun di sisi hulu ya, di sisi puncak Bogor dan seterusnya, yang merupakan kalau orang bilang itu adalah banjir kiriman. Baik, kita akan teruskan sedikit ke arah hulu lagi. Di sini terdapat ada ekskavator Hyundai yang berfungsi untuk biasanya ya melakukan loading atau menaikkan hasil kerukan oleh ekskavator lainnya, atau juga yang kita lihat di sini ekskavator ponton. Dan sudah ada remnya menuju ke dalam kali. Jadi ekskavator ini akan mengapung di dalam Kali Ciliwung yang ada di sini, melakukan pengerukan. Pengerukannya ditaruh ke pinggir kali, lalu dari pinggir kali pengerukannya dilanjutkan estafet oleh ekskavator lainnya ke dalam truk. Truknya akan lewat mana? Truknya akan lewat belakang ya, ke arah akses Jalan Dewi Sartika. Karena jalan MT Haryono di sana itu tidak dapat dilewati mengingat jalan inspeksinya cukup kecil.
Jenis ekskavator yang kita bisa lihat di sini produksinya adalah Pindad. Jadi ekskavator dalam negeri yang punya kualitas juga cukup baik. Tentunya dipakai oleh anak-anak negeri ya dalam bekerja di SDA DKI untuk membersihkan kali sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sepanjang aliran Kali Ciliwung tentunya. Dikarenakan hari ini hari Sabtu, jadi tidak ada pekerjaan, dan ini model ekskavatornya ada pengapung ya, jadi di dua kakinya dibuat seperti kapal begitu, kemudian mengapung di dalam Kali Ciliwung dan melakukan aktivitas pengerukan. Ini hasil pengerukan yang telah dilakukan beberapa waktu ke belakang. Itu sampah kain, ada kotak minuman, dan sampahnya sudah tidak kelihatan. Ke arah hilir sebenarnya ini masuk ya ke dalam program normalisasi berikutnya yang nanti akan dilakukan tahun 2026 yang di seberang kanan, sampai juga ke arah apartemen di sana. Ini karet dari ban dalam. Masih panjang area yang akan dilakukan normalisasi, semoga itu dapat terjadi dan Jakarta menjadi lebih baik dalam hal penanganan banjir. Satu lagi yang mungkin perlu sekali untuk ditata adalah yang di sekitar Manggarai yang kita lihat di jembatan dekat Slamet Riyadi. Biasanya negara-negara baju mereka menyiapkan hunian-hunian vertikal ataupun rumah susun yang ada di dekat area tersebut sehingga warga bisa direlokasi dan areanya dapat ditata dengan baik. Ditambah lagi kawasan Manggarai akan menjadi kawasan sentral, sebuah stasiun di mana melayani kereta-kereta jarak jauh dan kereta-kereta yang ada di dalam area Jabodetabek ya. Dari itu maka akses adalah salah satu hal utama yang harus disiapkan. Kita berada di jalur sempit ya untuk jalan inspeksi yang telah dibuat. Lebar dari Kali Ciliwung yang ada di sini sudah mencapai 30 meter lebih dan itu merupakan lebar standar dari kali yang dilakukan normalisasi. Nah, di beberapa titik yang kita lihat juga sama lebarnya, bahkan lebih dari 35 meter kita juga bisa lihat di sepanjang aliran Kali Ciliwung dari sini ke arah Manggarai, terutama di Kampung Pulau dan juga di kawasan Bukit Duri yang sudah dilakukan normalisasi sejak tahun 2015 ya 2016 dan sempat mendapatkan perlawanan di sekitar arah Jatinegara Barat yang akhirnya masyarakat menyadari bahwasannya pekerjaan normalisasi yang dilakukan, pembongkaran terhadap rumah-rumah yang ada di pinggir kali dan membuat turap-turap di sana jalan inspeksi ternyata bermanfaat bagi kemaslahatan mereka ya, baik itu akses jalan, kemudian dampak banjir yang jauh berkurang dan tentunya masyarakat lebih aman, tidak lagi was-was di musim hujan. Ini adalah penamaan yang kita lihat ya, kawasan unggulan TW3 Cawang. Baik, kita akan menuju ke jalan utama, jadi kurang lebih pekerjaan yang berlangsung di sekitar Cawang seperti itu. Kita tunggu normalisasi Kali Ciliwung berikutnya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.